Oke, kembali bertemu dengan saya Muhammad Abdurrahim dengan 3 digit NIM terakhir 076 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan FTP dan mail di Cisco Packet Tracer. Video kali ini bertujuan untuk yang pertama memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua mengenal perintah terkait FTP. Yang ketiga mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Oke, kita baca dulu pengertian dari FTP atau File Transfer Protocol adalah internet server yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download. Untuk mengirimkan file ke server atau upload, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Seperti itu. Kemudian kita juga di sini ada fungsi FTP, di mana ada beberapa fungsi FTP. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Oke, kemudian di sini juga ada perintah dasar FTP. Yang pertama ada FTP, koneksi ke FTP server dari PC klien. Kemudian ada dir atau directory untuk melihat directory server. Kemudian ada put untuk mengupload file dari PC klien ke server. Kemudian ada get untuk mendownload file dari server ke PC klien. Oke, kemudian ada quick keluar dari koneksi FTP server. Oke. Untuk skenario tidak terlalu jauh sama yang kemarin web server. Oke, kita lanjut ke ini aja, ke software Cisco Packet Tracer. Untuk pertama kita ke FTP server dulu, FTP server. Kemudian teman-teman ke desktop dan juga atur IP configuration-nya seperti ini. Setelah mengatur IP configuration, kita lanjut ke service, pergi ke service dan juga pergi ke FTP. Di sini kita hapus saja dulu, ini tidak perlu, ini remove. Oke, kita buat dua akun FTP. Yang pertama mungkin pakai nama saya sendiri dan sandinya sama. Oke. Kemudian di sini ada apa ini? Ada kayak FTP, kita nanti bisa melakukan apa saja, kayak membaca, menulis, menghapus dan yang lain-lainnya. Kita di sini centang semuanya ya. Kita centang semua. Ya teman-teman, jangan lupa juga dipastikan FTP-nya sudah online ya, sudah on seperti itu. Kemudian setelah dicentang semua, kita add. Oke, kita buat juga akun yang kedua, kita kasih nama dosen. Oke. Dosen, kemudian sama kita centang semuanya. Kita add. Oke. Setelah kita membuat akun, kita ke DNS server. Kemudian kita pindah ke service, kita masuk ke DNS. Di sini kita membuat ftp.jarcom.com. Oke. Sebentar. Ini remove aja, kita buat baru ftp.jarcom.com.
Kemudian IP address-nya di sini kita menggunakan IP address dari dari FTP servernya. Di sini IP address-nya yaitu 434343.2. Kita isikan 43.43.43.2 seperti itu. Oke, kemudian kita add. Jika sudah, kita ke PC 1. Ke PC 1 kita akan membuat file txt untuk yang akan nantinya akan diupload dan juga akan didownload seperti itu. Kita pergi ke text editor. Bentar, ada masalah bentar. Kita kembali ke text editor, kita klik. Kemudian di sini teman-teman bisa menuliskan terserah ya, apa yang ingin ditulis gitu, seperti file yang akan diupload lah. Di sini saya akan Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman save dengan cara Ctrl S, dan di sini dikasih nama terserah apa nama filenya. Saya kasih tugas 1 seperti itu. Oke. Kemudian di X aja. Setelah teman-teman meng-save file yang telah dibuat, teman-teman pergi ke pergi ke command prompt. Kemudian ketikkan di sini FTP. Kita di sini untuk mengecek apakah sudah tersambung ke FTP jarcom.com. Jarcom.com. FTP jarcom.com seperti ini. Oke, ini connect. Oke, sudah bentar, belum. Kok lama? Oke, ternyata sudah connect ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman silakan memasukkan. Oh ya, sebentar, tadi ada yang kelewat. Bentar, kita cek dulu apakah filenya tadi sudah ada seperti itu. Oke. Di sini di dalam PC 1 sudah ada tugas 1 txt ya teman-teman ya. Kemudian kita ulangi ftp jarcom.com. Oke. Kemudian di sini kita pakai akun kita Rohim. Oke, passwordnya emang nggak tahu ya kenapa tidak bisa keluar. Teman-teman klikkan passwordnya sesuai dengan yang akun dibuat tadi. Ini saya sudah mengetikkan tapi memang tidak kelihatan. Oke. Kemudian di sini FTP-nya kita cek direktorinya terlebih dahulu. Dan kita bisa melihat di dalam sini belum ada file tugas 1. Seperti itu. Jadi di sini selanjutnya kita akan mengupload tugas 1 ke FTP. Seperti itu, agar bisa dilihat di PC lain. Kayak gitu sih kurang lebih. Caranya kita menggunakan perintah put. Oke, put, kemudian tugas 1.txt. Untuk nama filenya sesuai dengan nama file yang sudah kita buat tadi ya guys ya, tugas 1.txt. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita enter. Oke, sudah transfer complete seperti itu. Kemudian kita klik dir lagi, dir, untuk melihat ternyata tugas 1 sudah terupload seperti itu. Oke. Kemudian kita berhentikan dulu. Kita pergi ke PC 4. Kemudian ke mana ya? Ke
ke desktop, ke command prompt, sama kita lihat dulu ini belum ada filenya. Kemudian kita masuk ke FTP nya, ftp jarcom.com. ini menggunakan dosen, dosen, kemudian passwordnya juga dosen. Sebentar, salah mengetikkan. ftp jarcom.com dosen. Berhasil, dan kita cek direktorinya terlebih dahulu. Di sini di FTP sudah ada tugas 1, tetapi di PC 4 ini belum ada file txt-nya. File tugas satunya maksudnya. Kita akan mendownload file txt tersebut, file tugas 1 tersebut, dengan cara yaitu menggunakan perintah get, kemudian tugas 1 txt. Transfer complete, seperti itu. Kemudian untuk keluar kita pakai perintah quit, keluar dari FTP ini. Kemudian kita cek di PC sini sudah ada filenya atau belum. Ternyata sudah masuk ya teman-teman ya. File tugas 1 dari PC 1 sudah masuk ke PC 4 seperti itu. Di sini kita sudah mempraktekkan dari FTP server, kurang lebih seperti itu sih. Kemudian kita akan melakukan simulasi untuk mail server. Kita baca dulu untuk tujuannya. Yang pertama, memahami fungsi mail server. Yang kedua, mengenal protokol mail server. Yang ketiga, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Kita baca pengertian secara singkatnya. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang bisa dibaca lagi enggak? Mungkin seperti itu ya untuk penjelasannya. Kita lanjut ke prakteknya. Untuk pertama kita harus pergi ke server, mail server. Di sini teman-teman pergi ke desktop dan juga IP configuration-nya disetting seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke service, ke email. Kemudian kita tentukan domain namanya. Kita pakai unesa.com. Kemudian usernya kita buat 2. Jadi ada MHS. Ini set dulu. MHS, dan juga passwordnya kita pakai MHS aja guys. Kemudian kita gunakan yang kedua, dosen dan juga dosen. Kita tambah. Kemudian teman-teman pindah ke DNS server, kemudian pergi ke DNS. Di sini kita tambahkan namanya unesa.com. Addressnya menggunakan IP address dari mail server yang sudah ada di sini. IP addressnya 43.43.43.4 seperti itu. Kita ketikkan 43.43.43.4. Kemudian kita add. Kemudian di sini PC 2, rencana saya PC 2 menjadi PC 3 guys. PC 3 menjadi mahasiswa dan PC 6 menjadi dosen. Kita ke PC 3, ke desktop, kemudian ke command prompt. Teman-teman jalankan dulu perintah ini ns lookup untuk memastikan apakah sudah ada unesa.com. Ternyata berhasil. Kita juga cek di PC 6 Kita juga cek di PC 6 desktop, command prompt,
ns lookup lookup unesa.com. Oke, berhasil. Kemudian kita akan mencoba mengirim sebuah email dari PC 3 ke PC 6. Tapi sebelum itu kita setting terlebih dahulu emailnya. Kita masukkan namanya di sini kan sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa @unesa.com. Ini oke, kita isi unesa.com, kemudian ini unesa.com. Di sini MHS. Oke. Kemudian kita save. Kemudian kita setting terlebih dahulu PC PC 6. PC 6 kita jadikan di sini dosen ya teman-teman ya. Jadi di sini kita ketik dosen @unesa.com. Di sini unesa.com, unesa.com. Sudah. Kemudian username-nya kita buat jadi dosen, passwordnya juga dosen. Udah benar nggak tadi? Dosen. Oke. Kemudian kita save. Oke, kembali ke PC 2. Kok PC 2? PC 3. Kita ke PC 3, kita klik ke compose, kita kirim ke dosen@unesa.com. Di sini subjeknya kasih aja tugas saya. Saya telah selesai. Kemudian coba kita kirim dan send sukses seperti itu. Coba kita lihat di PC 6. Kan kita sudah mengirim ke PC 6. Kita coba cek. Untuk cara ngeceknya teman-teman klik di sini resave seperti itu. Nah, ini kita sudah dapat email dari mhsunesa.com seperti itu. Oke, jika teman-teman ingin membalasnya langsung aja ketik reply seperti ini, kemudian kasih balasan mantap seperti itu. Kita kasih contoh mantap, kita kemudian kita send. Kita cek di PC 3 apakah sudah. Oke, sudah dapat balasan dari dosen yaitu mantap. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share.